Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fasihulisan selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD, Kak Senora, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Putri Cahyani dengan NIM 2186206061 dari kelas PGSD 3B. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS SD. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi pada kelas 4 terkait tema 1, yakni indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Baik teman-teman, saat ini kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yakni keberagaman. Jadi apa sih yang dimaksud keberagaman itu? Keberagaman merupakan suatu kondisi yang terjadi di dalam maupun di suatu masyarakat yang mana terdapat banyak sekali perbedaan yang terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, keberagaman sendiri berarti bahwa memahami setiap individu itu unik dan mengakui bahwa terdapat perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, contohnya apa saja sih? Misalnya nih, antara individu satu dengan individu yang lainnya, seperti adanya warna kulit, kemudian perbedaan bentuk rambut, seperti ada yang lurus, ada yang keriting, kemudian ada juga perbedaan agama yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, lantas misalnya perbedaan atau keberagaman yang terjadi di masyarakat itu apa saja? Yang pertama adalah adanya kebudayaan yang terjadi antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Kemudian ada juga adat istiadat yang turun-temurun antara masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya. Nah teman-teman, perlu kita diingat juga bahwa keberagaman ini juga menjadikan lambang negara, yakni burung Garuda itu mempunyai semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, adanya berbagai keragaman ini perlu kita sikapi dengan bijak ya teman-teman. Lantas caranya bagaimana ya? Caranya yang pertama adalah kita menghargai dan menghormati antara individu, antara masyarakat yang berbeda, misalnya keyakinan, kemudian berbagai keberagaman yang terjadi. Selanjutnya adalah sikap toleransi, serta kita perlu menjunjung sikap kerjasama, sikap gotong royong antara individu satu dan individu lainnya, serta antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya secara bijak, sehingga kerukunan itu tetap terjadi. Dan adanya keberagaman ini antara masyarakat satu yang ada di Indonesia ini tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah jenis keberagaman. Nah, di sini yang saya sebutkan ada 3 jenis keberagaman, yakni yang pertama adalah keberagaman sosial, yang mana keberagaman sosial ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan di dalam masyarakat ataupun lingkup tertentu. Contohnya apa saja nih? Seperti tadi ada agama, kemudian ada budaya, ada juga bahasa yang digunakan, kemudian ada perbedaan suku yang terjadi di lingkup masyarakat tertentu atau di lingkup masyarakat sekitar kita sendiri ya teman-teman. Yang kedua adalah keberagaman ekonomi. Nah, yang dimaksud keberagaman ekonomi ini apa sih? Keberagaman ekonomi adalah keberagaman kegiatan yang dilakukan atau kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga perbedaan antara ekonomi ini antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya itu berbeda. Kita juga melihat kondisi alam, kondisi geografis sekitar kita. Misalnya nih, bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan itu, mereka bekerja atau bermata pencarian sebagai petani. Kemudian sebagai nelayan itu mereka tinggal di dekat laut. Hal ini guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi sehari-hari ini pun juga meliputi kegiatan produksi. Misalnya nih, kita memproduksi suatu barang
barang, kemudian pendistribusian barang yang kita jual tersebut didistribusikan sehingga kan kita menghasilkan uang yang kemudian untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, yang selanjutnya adalah konsumen, yang mana hal ini itu terkait dengan konsumsi, bagaimana kita mengonsumsi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah keberagaman budaya. Jadi budaya antara masyarakat satu dan masyarakat setempat itu tentunya berbeda ya teman-teman. Keberagaman budaya ini merupakan perbedaan kebiasaan. Jadi kebiasaan tersebut yang terjadi di masyarakat itu. Misalnya masyarakat A, kebiasaan misalnya ada kondangan, kemudian di masyarakat B itu tidak ada kondangan karena mungkin ada penilaian tertentu ya teman-teman. Misalnya seperti juga tempat saya itu ada kayak 7 harian, kemudian ada juga yang bayi baru lahir seperti itu, ada juga kondangan tertentu ya teman-teman seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita ulas sedikit terkait materi yang ada pada kelas 4 di dalam tema 1 yakni indahnya kebersamaan dalam keberagaman, selanjutnya saya telah membuat beberapa indikator yang mana hal itu terkait pada tema yang ada pada kelas 4 yakni tema 1. Nah, selanjutnya marilah kita lihat bersama terkait beberapa media pembelajaran yang saya tawarkan dan saya rasa pantas serta cocok untuk menyampaikan pembelajaran terkait materi indahnya kebersamaan dalam keberagaman kepada siswa-siswi sekolah dasar. Media pembelajaran yang pertama yakni pop-up book keberagaman. Untuk media pembelajaran yang kedua, yakni papan tempel keberagaman budaya Indonesia. Mari teman-teman kita simak video berikut ini. The ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about
media pembelajaran yang ketiga, yakni media papan true or false. Nah, teman-teman, untuk papan true or false-nya bisa kita lihat bersama-sama. Nah, dalam media tersebut terdapat beberapa amplop yang mana sudah ditulisi pengelompokan kebudayaan tertentu. Selanjutnya, siswa-siswi menulis di kertas sesuai instruksi yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop-amplop tersebut sesuai dengan pengelompokannya. Nah, teman-teman, untuk media pembelajaran yang keempat, yakni penggunaan media PPT atau media yang kita gunakan dalam video seperti ini. Kemudian terdapat juga video pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran yang ini, itu kita dalam pembelajaran menggunakan media audiovisual yang mana akan menarik minat siswa-siswi untuk lebih mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Selain itu, siswa-siswi juga akan lebih mudah menangkap materi karena mereka memiliki perhatian tertentu atau memperhatikan dan lebih merasa tertarik dengan materi-materi yang disajikan melalui media PPT maupun video pembelajaran. Media pembelajaran yang kelima atau yang terakhir yakni mystery box keberagaman. It's been 12 days, I think I'm I think I'm beberapa media dan juga sedikit penjelasan terkait materi pada tema 1 kelas 4, yakni indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan maupun kekurangan lainnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.